Bab 897, Takut. Pria berjubah hijau itu tidak lain adalah Suzimo yang telah mengubah penampilannya. Kecuali jika kesadaran roh seseorang melampaui dirinya secara signifikan, mereka tidak akan dapat mendeteksi penyamarannya, apalagi melihat penampilan aslinya. Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang ingin membuat Wu Yuan tetap hidup. Meskipun Dao Lord Extreme Fire hanya mengatakan kalimat itu sejak dia menyerang, Suzimo bisa merasakan kemarahan dalam nada suaranya. 5.000 tahun kemudian, 100 sekte penyempurnaan diganggu dan bahkan disaksikan oleh Dao Lord Extreme Fire, dia harus menyelesaikan ini. Kerusuhan mendekat dan meraih esens spirit Wu Yuan sebelum Suzimo bisa. Tiba-tiba, Suzimo merasakan sesuatu dan menarik Rusuhan kembali. Apakah kamu? Rusuhan mengerutkan kening dan berteriak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia berhenti. Dia melihat roh esensi Wu Yuan menyala dengan cara yang menyeramkan dengan api gelap berkedip-kedip. Wajah Rusuhan menjadi pucat. Dia bisa membayangkan bahwa jika Suzimo tidak menahannya lebih awal, tangannya akan ternoda oleh api neraka. Dalam skenario terburuk, dia mungkin kehilangan lengan atau bahkan mati. Jangan khawatir, aku tidak akan mati sia-sia. Para ahli Hellfire Hall pasti akan datang dan membalas dendam untukku. Suara Wu Yuan terdengar dari api yang mengamuk dengan kebencian yang tak ada habisnya. Cek, cek, cek. Tak satu pun dari Anda akan dapat melarikan diri. 100 sekte penyempurnaan Anda dapat menunggu pembalasan kami. Petik 2. Piak. Suzimo menjentikkan lengan bajunya dan segel kekuatan Dharma hancur, menghancurkan roh esensi Wu Yuan. Ini jelas merupakan sarana penghancuran diri Wu Yuan dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya, dia mungkin juga membunuh Wu Yuan dan menyelamatkan mereka dari kedamaian. Suzimo menggerakkan kesadaran rohnya dan mengumpulkan tas penyimpanan Wu Yuan dan yang lainnya. Dia melihat sekilas dan tidak menemukan sesuatu yang berharga. Suzimo mengambil perisai hitam itu lagi. Perisai hitam bisa menahan kekuatannya tanpa hancur dan dianggap sebagai harta karun. Tentu saja, bagi Suzimo, itu bukanlah sesuatu yang sangat dia pedulikan. Dia telah mendapatkan sedikit dari beberapa pertempuran di 1000 Demon bertemu. Dia memiliki tas penyimpanan Overlord of Levitating God Peak. Saat itu, Liu Hanyan tiba di depan Suzimo dan membungkuk dalam-dalam, berkata dengan tulus, "Saya Liu Hanyan dari 100 sekte penyempurnaan. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, sesama Taois." Petik 2. Namong Ling bisa merasakan bahwa Liu Hanyan memandang Suzimo dengan arti yang berbeda. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu dan mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa, "Hanyan, hati-hati." Identitas orang ini tidak diketahui dan sepertinya dia mengetahui sutra hati api merah. Mari kita tanyakan padanya tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Petik 2. Itu untuk nanti. Liu Hanyan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengirim transmisi suara, "Tidak peduli apa, itu adalah fakta bahwa sesama Taois ini menyelamatkan kita. Jika bukan karena dia, kita bertiga pasti sudah ditangkap oleh Wu Yuan sejak lama. Kami tidak tahu penghinaan macam apa yang harus kami tanggung saat ini." Namong Ling tidak bisa membantahnya. Liu Hanyan menyenggol Rusuhan dengan lembut dan mengirim transmisi suara, cepat dan berterima kasih padanya. "Dia menyelamatkanmu 2 kali." Rusuhan cemberut dan membungkuk ke arah Suzimo. "Brute, nama saya Rusuhan dan saya juga dari 100 sekte penyempurnaan. Terima kasih untuk hari ini." Namong Ling juga sedikit enggan. Namun, dia masih menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Suzimo, sambil berkata dalam-dalam, "Saya Namong Ling dari 100 sekte penyempurnaan. Terima kasih, rekan Taois." Petik 2. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Meskipun mereka bertiga berasal dari sekte yang sama, kepribadian mereka berbeda. Liu Hanyan tenang dan sopan, dia memiliki sikap sebagai murid dari sekte besar. Rusuhan tampak riang dan lugas. Adapun Namong Ling, selain aura sekte besar, ada juga kebanggaan di tulangnya, seolah-olah dia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Mereka bertiga memberi Suzimo perasaan yang baik. Paling tidak, mereka tidak memiliki sifat buruk dan dipenuhi dengan semangat dan keberanian. "Hei, pernahkah kamu mendengar nama kakak senior Namong?" Ketika dia melihat bahwa Suzimo tidak bereaksi setelah Namong Ling memperkenalkannya, Rusuhan tidak bisa tidak bertanya. Suzimo mengingat dengan hati-hati sebelum menggelengkan kepalanya. "Ini, aku belum pernah mendengarnya." Rusuhan segera mengungkapkan ekspresi jijik. "Pernahkah Anda mendengar tentang peringkat fenomena inti emas?" Rusuhan bertanya. "Ya," Suzimo mengangguk. Menggosok dadanya yang membusung, Rusuhan menghela nafas lega. "Tidak buruk. Anda bahkan tahu tentang peringkat fenomena inti emas. Itu menyelamatkan saya dari kesulitan menjelaskan." Petik 2. Berhenti sejenak, Rusuhan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Dengar. Kakak senior Namong berada di peringkat 83 pada peringkat fenomena inti emas kali ini." Petik 2.
Su Zimo tercengang. Bukan karena dia kaget. Dia pernah menjadi puncak peringkat fenomena dan 83 tidak ada apa-apanya di matanya. Dia tercengang karena di satu sisi, dia meratapi berlalunya waktu. 100 tahun telah berlalu dan peringkat fenomena sudah berubah. Di sisi lain, dia dipenuhi dengan emosi saat dia mengingat semua yang terjadi di medan perang kuno 100 tahun yang lalu. Namongling berdiri di samping dan mengangkat dagunya dengan bangga dengan sedikit kebanggaan di matanya. Dia melirik Liu Hanyan dari waktu ke waktu, seolah-olah dia diam-diam pamer. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia sangat puas dengan reaksi Su Zimo. Siapapun yang melihat seorang kultivator peringkat 83 di peringkat fenomena akan terkejut dan takut. Pada saat itu, Namongling merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya keberadaan di dunia saat seluruh tubuhnya bersinar. Liu Hanyan menggosok dahinya tanpa daya. Hehehe. Ketika Rusuan melihat ekspresi bingung Su Zimo, dia tidak bisa menahan tawa. Dia melambaikan telapak tangannya di depan mata Su Zimo. Apakah kamu takut karena akalmu? Hei bangun. Su Zimo tersadar dari pingsannya dan terkekeh juga, tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Namun, pada saat itu, baik Namongling maupun Rusuan tidak menyadarinya. Tidak lama kemudian, ketika mereka benar-benar memahami makna di balik senyum Su Zimo, mereka sangat malu hingga hampir menggali lubang untuk bersembunyi. Apa yang kamu tertawakan dengan bodoh? Rusuan memukul dada Su Zimo tanpa niat jahat. Rusuan, berhenti main-main. Liu Hanyan tidak tahan lagi dan berkata, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Saya mengagumi kekuatan kakak senior Namong juga, tetapi dia memiliki 82 teladan di depannya. Petik 2. Selanjutnya, ada juga paragon dari peringkat fenomena sebelumnya dan peringkat fenomena sebelumnya. Rusuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami adalah pembudidaya dari 100 sekte penyempurnaan, salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Kami tidak dapat dibandingkan dengan sekte abadi, iblis, dan Buddha. Petik 2. Hampir tidak mungkin bagi kami para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan untuk mendapatkan tempat di peringkat fenomena. Terakhir kali kami mendapat tempat di peringkat fenomena adalah ribuan tahun yang lalu. Petik 2. Rusuan tidak salah. Sulit bagi para murid dari 4 kelompok yang tidak ortodoks untuk meninggalkan nama mereka di peringkat fenomena. Di antara 4 kelompok tidak lazim dari peringkat fenomena sebelumnya, hanya Ji Chengtian dari sekte eliksir yang diberi peringkat. Bahkan saat itu, dia lebih rendah dari 100 teratas. Oleh karena itu, agak jarang Namongling berada di peringkat 83 di peringkat fenomena. Itu mudah dimengerti. Baik itu 100 sekte penyempurnaan atau 4 kelompok tidak ortodoks lainnya, mereka memiliki kecenderungan kultivasi yang berbeda. Misalnya, 100 sekte penyempurnaan menghargai penyempurnaan senjata lebih dari apapun. Namun, energi seseorang terbatas. Jika seseorang ingin mencapai kesuksesan dalam penyempurnaan senjata, mereka harus mengeluarkan sejumlah besar energi mental. Dengan demikian, kekuatan tempurnya secara alami akan lebih lemah. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit pembudidaya di 100 sekte penyempurnaan yang terkenal karena prestasi mereka dalam penyempurnaan senjata dan kekuatan tempur. Bab 898, siapa yang ingat? Rusuan melanjutkan dengan puas, biarkan saya memberitahu Anda, ini bukan hanya kakak senior Namong. Sister Hanyan dan aku memasuki medan perang kuno dan tiba di Myriad Phenomenon City pada akhirnya untuk menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Phenomenon Ranking. Pengalaman seperti itu memang langka dan patut dibanggakan. Lagi pula, ada sangat sedikit inti emas di daratan Tianhuang yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno. Pada akhirnya, ada lebih sedikit yang bisa mencapai Myriad Phenomenon City. Su Zimo menghela nafas secara internal. Sangat disayangkan bahwa pertempuran peringkat fenomena sebelumnya bukanlah suatu kehormatan bagi paragon kota fenomena segudang, itu adalah malapetaka. Rusuan melanjutkan, peringkat fenomena nomor 1 kali ini sangat mengesankan. Dia menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyapu semua rekan-rekannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia adalah penjelmaan monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Betul sekali. Dia bahkan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Air pasangnya bergejolak dan dalam 100 tahun, paragon yang tak terhitung jumlahnya akan bangkit dan bersinar. Ekspresi Su Zimo tenang dan matanya berkilat. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih mengingatnya setelah 100 tahun berlalu. Meskipun Ye Tiancheng kuat, dia belum pernah terjadi sebelumnya. Liu Hanyan menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa peringkat atas dan tempat kedua fenomena sebelumnya keduanya menciptakan fenomena baru. Selanjutnya, ada banyak legenda tentang peringkat fenomena nomor 1 sebelumnya. Dia tampaknya lebih kuat dari Ye Tiancheng. Cek, Rusuan cemberut dengan jijik. Kakak, kamu sendiri yang mengatakannya.
Nomor satu fenomenon ranking sebelumnya adalah legenda. Apa itu legenda? Itu palsu. Semakin banyak rumor menyebar, semakin palsu mereka. Petik 2. Nangong Ling mengangguk juga. Kami belum pernah melihat seperti apa puncak dari peringkat fenomena sebelumnya dan kami juga tidak tahu seberapa palsu cerita itu. Namun, kami menyaksikan kekuatan tempur Ye Tiancheng dengan mata kepala sendiri. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kita semua telah memasuki ranah Nas Chen Sol. Dia pasti telah memasuki ranah Nas Chen Sol sejak lama juga. Petik 2. Mengingat kekuatan tempurnya, dia pasti akan mampu menyapu semua dewa sempurna dan tak terkalahkan di alam Nas Chen Sol. Dari kelihatannya, Nangong Ling dan dua lainnya jelas tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kota fenomena segudang 100 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka tahu, mereka hanya tahu jumlah yang terbatas dan berpikir bahwa itu hanya legenda. Mata Suzimo bersinar dengan ejekan. Dia bisa mengerti itu. Bagaimanapun, sekte dan faksi utama dari Myriad Phenomenon City dibantai oleh ras asing 100 tahun yang lalu. Paragon yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan hampir semuanya musnah. Pada akhirnya, dialah yang menyelamatkan semua orang. Selanjutnya, di mata semua orang, dia dari ras yang berbeda. Ini adalah masalah yang memalukan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sekte dan faksi utama kehilangan muka di depan ras raksasa dan dewa. Setelah kembali ke daratan Tianhuang, masuk akal bagi mereka untuk merahasiakan ini. Karena itu, kebenaran disembunyikan. Itu hanya 100 tahun. Jika 500 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian, siapa yang akan ingat bahwa ada sosok di Myriad Phenomenon City yang berjuang sampai mati dan melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia tanpa mundur sama sekali? Siapa yang akan ingat bahwa pernah ada seseorang yang berhasil membalikkan keadaan sendirian? Siapa yang akan ingat bahwa pernah ada sosok yang berdiri di atas mayat ras alien dengan aura yang tak tertandingi dan mengeluarkan raungan heroik? Para kaisar tidak ada di sini, tetapi saya. Seiring berjalannya waktu, semuanya pada akhirnya akan terkubur sampai tidak ada jejak yang tersisa. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, kalian sepertinya meremehkan posisi teratas peringkat fenomena sebelumnya. Itu normal. Rusuan mengangkat bahu. Hanya ada dua kemungkinan jika tidak ada berita tentang orang itu dalam 100 tahun. Pertama, dia sudah mati. Selanjutnya, dia mati diam-diam. Jelas bahwa dia tidak banyak. Petik 2. Paragon yang mati sebelum waktunya pada akhirnya akan dilupakan tanpa kecuali. Suzimo bertanya, apa kemungkinan kedua? Rusuan berkata, kedua, dia pemalu seperti tikus dan sudah bersembunyi. Suzimo mengerutkan kening, tidak begitu mengerti apa yang dia katakan. Rusuan melanjutkan, 80 tahun yang lalu, Di Yin, yang menduduki peringkat kedua pada peringkat fenomena sebelumnya, menyatakan bahwa dia ingin terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan pria ini. Namun, dia tidak merespon sama sekali. Kemudian, Di Yin bergerak dan saya mendengar bahwa dia hampir memukul sahabat orang itu sampai mati. Bahkan kemudian, orang itu bahkan tidak menunjukkan dirinya. Jika dia tidak pengecut seperti tikus, apa dia? Saat dia berbicara, dia bergidik dan tidak bisa melanjutkan. Secara naluriah, dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapan dan ekspresi dingin di wajah Suzimo. Dia memancarkan aura gemetar yang sangat menakutkan. Tangan Suzimo ternoda oleh darah paragon dan inkarnasi monster. Jelas bukan kebetulan bahwa dia telah mengumpulkan mayat di sepanjang jalan. Dia bahkan berani membunuh seorang tuan. Bagaimana mungkin seseorang sekuat Rusuan menahan amarahnya? Ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan runtuh. Ah! Rusuan menjerit kaget dan mundur beberapa langkah. Ekspresi Nangong Ling dan Liu Hanyan juga berubah drastis. Mereka merasa jantung mereka berdetak kencang seolah-olah bencana akan menimpa mereka. Nangong Ling menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang panjang dengan dentang, menunggu dengan penuh perhatian. Suzimo tersadar dari pingsannya dan tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mencabut niat membunuhnya dan aura gemetar itu juga menghilang. Rusuan dan dua lainnya tercengang. Dalam sekejap mata, pria berjubah hijau itu telah kembali ke dirinya yang normal. Perasaan gentar sebelumnya tampak seperti ilusi. Merasa sedih, Rusuan datang ke hadapan Suzimo dan berteriak, "Mengapa kamu memelototiku? Kenapa kamu begitu galak padaku?" Petik 2. Suzimo terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Maaf. Saya sedang memikirkan hal lain dan kehilangan ketenangan saya." Rusuan memutar matanya, tampaknya tidak menghargai. Suzimo juga tidak menghiburnya dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa yang terluka di Yin?" "Aku tidak tahu." Rusuan membentak dan berbalik. Liu Hanyan melihat bahwa situasinya sedikit tegang dan buru-buru melanjutkan, "Saya mendengar bahwa penerus sekte makam terluka bersama dengan sesama Taois bermarga Ji dari sekte Eliksir Yang."
Liu Hanyan mencuri pandang. Ketika dia melihat wajah Suzimo yang tanpa ekspresi, dia melanjutkan, rekan Taois yang bermarga Ji itu diselamatkan oleh ramuan eliksir yang sekte dan tidak mati. Saya mendengar bahwa sesama Taois dari sekte makam melarikan diri juga. Namun, keberadaannya tidak diketahui dan nasibnya tidak diketahui. Liu Hanyan berpikir sejenak dan menyelidiki, rekan Taois, Anda kenal mereka. Suzimo tetap diam dan tidak menjawab. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benaknya. Jangan khawatir, jika temanmu mendapatkan warisan sejati sekte makam, dia tidak akan mati dengan mudah. Selanjutnya, setelah 2 insiden itu, yang lain pasti akan dikurung oleh sekte mereka. Tidak peduli seberapa kuat Di Yin, dia tidak akan berani membunuh di wilayah sekte-sekte besar itu. Ketika Liu Hanyan melihat bahwa Suzimo tidak menjawab, dia tidak marah dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Di Yin ingin membunuh beberapa orang pada awalnya. Namun, mereka dikurung oleh sekte mereka dan Di Yin kehilangan kesempatannya. Suzimo akhirnya santai. Selama teman-teman lamanya baik-baik saja, kepulangannya belum terlambat. Bab 899, beraninya dia. Setelah hening sejenak, Liu Hanyan tersenyum lembut dan menatap Suzimo dengan mata berair. Kami sudah menyimpang. Kami masih belum tahu nama Anda, rekan Daois. Petik 2. Suzimo merenung sejenak. Namaku Moling. Itu adalah nama yang dia gunakan saat dia menjadi master penyempurnaan senjata dan terkenal di ibu kota Great Zhou. Sekarang dia akan tiba di sekte penyempurnaan senjata terbesar di daratan Tianhuang dan menggunakan nama itu agak menarik. Moling. Baik Liu Hanyan dan Rusuan berpikir sendiri tetapi menyadari bahwa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat itu, Moling hanya membuat nama untuk dirinya sendiri di dinasti Zhou besar. Bahkan para pembudidaya wilayah utara belum pernah mendengar tentang dia, apalagi para pembudidaya dari benua tengah. 100 tahun kemudian, semakin sedikit orang yang bisa menghubungkan Suzimo dan Moling bersama-sama. Tatapan Namongling berkedip dan dia bertanya dengan sikap santai, rekan Taois, kamu tidak terlihat lemah. Kamu berasal dari sekte mana? Suzimo tahu bahwa Namongling sedang mengujinya. Namun, dia siap dan menjawab dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang, saya seorang kultivator keliling tanpa sekte atau faksi. Namongling mengerutkan kening. Ada yang aneh dengan identitasnya. Dia pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Namongling diam-diam mengirim transmisi suara ke Liu Hanyan dan Rusuan. Rusuan menjawab dengan tergesa-gesa, saya memiliki perasaan yang sama. Bagaimana dia bisa tahu tentang sutra hati api Scarlet rahasia kami jika dia bukan dari sekte atau faksi manapun? Petik 2. Sutra hati api Scarlet bukanlah teknik kultivasi biasa. Ada banyak garis keturunan dalam 100 sekte penyempurnaan tetapi hanya mereka yang memenuhi syarat untuk berkultivasi. Belum lagi pembudidaya keliling dari sekte lain, bahkan pembudidaya dari faksi lain tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Meskipun tidak banyak pembudidaya di garis keturunan Namongling, status mereka di 100 sekte penyempurnaan sangat tinggi. Alasan mengapa garis keturunan mereka disebut api ekstrim adalah untuk memperingati Grandmaster mereka. Sutra hati api merah diturunkan oleh guru pendiri mereka dan tidak bisa diremehkan. Bahkan jika seorang kultivator dapat memperoleh teknik kultivasi mental, hanya sedikit dari mereka yang dapat mengolahnya dengan sukses. Bagaimana mungkin Namongling dan 2 lainnya tidak terkejut ketika mereka bertemu dengan seorang kultivator tak dikenal di luar sekte yang tahu sutra hati api merah. Pada saat yang sama, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benak Suzimo, tanyakan kepada mereka tentang Hellfire Hall. Suzimo terbatuk dengan lembut dan bertanya, saya mendengar pria itu menyebutkan bahwa dia berasal dari Hellfire Hall. Apa latar belakang mereka? Namongling dan 2 lainnya terkejut ketika mereka mendengar pertanyaan itu. Rusuan berterus terang dan memelototinya. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Hellfire Hall. Saya bukan seorang kultivator dari benua tengah dan saya dari daerah lain. Aku benar-benar tidak tahu nama Hellfire Hall. Suzimo mengangkat alisnya dan berkata dengan sengaja, kenapa? Apakah Hellfire Hall terkenal dan lebih kuat dari 100 Refinement Sect? Seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya, Rusuan melompat dan berteriak, bagaimana mungkin? Dia berkata dengan gusar, Aula Neraka adalah pengkhianat dari 100 sekte penyempurnaan kita. Mereka hanya membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Pengkhianat. Suzimo bertanya, siapa yang mengkhianati 100 sekte penyempurnaan? Pertanyaan ini secara alami ditanyakan oleh Dao Lord Extreme Fire. Namongling dan 2 lainnya tercengang oleh pertanyaan itu dan sedikit kebingungan melintas di mata mereka, jelas bahwa mereka tidak tahu banyak tentang ini. Rusuan mengertakkan gigi. Bagaimanapun, dia pasti pengkhianat. Saya mendengar bahwa kemampuan Master of Hellfire Hall dipelajari dari 100 sekte penyempurnaan kami. Petik 2. Ketika Suzimo melihat bahwa Namongling dan 2 lainnya masih muda dan mungkin tidak tahu tentang rahasia kuno ini, dia tidak terus bertanya.
Suzimo berpikir sejenak dan bertanya lagi, mengapa pembudidaya Helfire Hall mengejarmu di sini meskipun ada bahaya? Itu wajar karena, Rusuan hendak menjawab ketika sebuah suara yang dalam terdengar di benaknya, menyela dia. Nangong Ling buru-buru mengirim transmisi suara. Kami tidak tahu identitas dan latar belakangnya. Jangan ceritakan semuanya padanya. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Di dunia kultivasi, orang jahat dan licik ada di mana-mana. Kita harus berhati-hati dan tidak dikhianati tanpa mengetahuinya. Rusuan menjulurkan lidahnya dan menatap Suzimo dengan waspada dengan ekspresi waspada. Suzimo tersenyum acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika tidak nyaman untuk membicarakannya. Untuk beberapa alasan, Liu hanya memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada Suzimo di dalam hatinya. Pria ini memiliki penampilan yang kasar dan tidak bisa dianggap tampan. Namun, dia terbuka dan jujur. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura tak terkendali. Selanjutnya, orang itu baru saja menyelamatkan mereka. Alasan mengapa orang-orang di Helfire Hall mengejar kita adalah karena dua item yang baru saja kita peroleh. Liu Hanyan mengabaikan tatapan Nangong Ling dan berkata, meteorit dan perunggu hitam bumi jahat. Ini adalah dua bahan kelas atas untuk menyempurnakan senjata Dharma. Setelah revisi intens Dao Lord Extreme Fire selama periode waktu ini, asal-usul kedua materi itu melintas di benaknya. Seperti namanya, meteorit adalah bintang yang jatuh dari langit. Bintang-bintang di langit sangat besar dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Menurut catatan kuno, ada kaisar kuno yang menggunakan kekuatan suci tertinggi untuk memetik bintang. Di bawah langit malam yang luas, api Dao menyala dengan senjata kaisar sebagai penghormatan, menyebabkan dunia bergetar. Setelah kematian bintang, kekuatannya terus melemah. Pada saat jatuh ke tanah, hampir tidak ada kekuatan yang tersisa, baik itu dalam hal ukuran atau kekuatan. Meski begitu, kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalam meteorit sangat murni dan masih merupakan bahan kelas atas untuk menyempurnakan senjata Dharma. Dao Lord Extreme Fire pernah mengatakan kepada Suzimo bahwa jika dia menggunakan meteorit untuk memperbaiki senjata Dharmik, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membuat senjata Dharmik bawaan dengan 6 pola Dharmik. Adapun perunggu hitam bumi jahat, itu juga merupakan harta kelas atas dengan kekuatan surga dan bumi yang kaya. Perunggu hitam adalah bahan roh yang langka untuk memulai. Jika dia ingin memadatkan sepotong kecil perunggu hitam bumi jahat, dia harus memeliharanya selama 10.000 tahun di tempat yang dikelilingi oleh bumi jahat. Dapat dikatakan bahwa kedua bahan itu tak ternilai harganya dan penampilan kedua bahan itu saja akan menarik banyak ahli untuk memperjuangkannya. Liu Hanyan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Setelah beberapa waktu, 100 sekte penyempurnaan kami akan melakukan pertempuran penyempurnaan senjata dengan Helfire Hall. Pada saat itu, semua sekte utama akan hadir dan 100 sekte penyempurnaan tidak akan mampu untuk kalah. Petik 2. Suzimo mengangguk. Helfire Hall telah mengerahkan kekuatan besar untuk membunuh Nangong Ling dan dua lainnya dan merebut dua bahan roh kelas atas sehingga mereka akan mendapatkan sedikit keuntungan dalam kompetisi penyempurnaan senjata yang akan datang. Melihat kekhawatiran di mata Liu Hanyan, Suzimo mau tidak mau bertanya, kamu sudah menyelamatkan dua material roh. Apakah kamu masih khawatir? Liu Hanyan mengangguk dan berkata, orang yang dikirim Helfire Hall untuk kompetisi adalah seorang jenius dalam penyempurnaan senjata. Dia pernah memalsukan senjata Conate Perfected Lord Dharmik secara pribadi. Saya tidak bisa dibandingkan dengan dia dalam aspek itu. Terlalu sulit untuk memperbaiki senjata Dharmik bawaan. Sebelum ini, bahkan dengan persepsi rohnya, Suzimo hanya bisa membuat senjata roh tingkat sempurna. Beberapa senjata roh bawaannya diperbaiki menggunakan yang rusak. Itu jauh lebih sulit daripada membuat senjata Dharmik bawaan. Suzimo bertanya, apa yang terjadi jika kamu kalah? Liu Hanyan mengerutkan bibirnya dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan getir, di antara 4 kelompok yang tidak ortodoks, 100 sekte penyempurnaan mungkin akan diganti. Beraninya dia, sebuah suara marah terdengar dari Manik Doa Mingwang. Segera setelah itu, aura panas menyebar seolah-olah ingin membakar surga. Babak 900, Grandmaster. Nangong Ling dan dua lainnya dikejutkan oleh aura dan suara yang tiba-tiba. Manik-manik Doa Mingwang digantung di pergelangan tangan Suzimo dan disembunyikan di balik lengan bajunya. Oleh karena itu, Nangong Ling dan dua lainnya secara naluriah berpikir bahwa Suzimo adalah orang yang mengeluarkan panas yang mengerikan itu. Namun, mereka bertiga merasa ada sesuatu yang salah. Suaranya sebelumnya terdengar tua dan jelas berbeda dari Suzimo. Selanjutnya, suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Apa hubungan pria ini dengan masalah 100 sekte penyempurnaan? Mengapa dia begitu marah? Itu konyol. Saat itu, kesadaran roh yang sangat menakutkan turun dari jauh. Suzimo telah mengalami kekuatan kesadaran roh tingkat ini berkali-kali di lembah 1000 setan.
Itu adalah kesadaran roh dari karakteristik Dharma. Segera setelah itu, lolongan terdengar, mendekat dari jauh dengan kecepatan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Su Zimo memperhatikan bahwa penyusup itu datang dari arah 100 sekte penyempurnaan dan merasa sedikit lega. Di sisi lain, Namong Ling dan dua lainnya senang ketika mereka mendengar lolongan. Namong Ling berkata dengan suara yang dalam, "Ini Tuan. Tuan ada di sini untuk menjemput kita." Rusuan bertepuk tangan dengan gembira. Liu Hanyan menoleh ke Su Zimo dan berbisik, "Ini adalah Tuan kita dan gelar Dao-nya adalah Scarlet Star. Dia adalah Dewa Dao karakteristik Dharma." Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dalam sekejap mata, sosok tinggi dan kuat turun. Penyusup itu kepala lebih tinggi dari Su Zimo. Mengenakan jubah Taois merah dengan pola berapi-api yang tampak seolah-olah akan terbakar, dia melangkah dengan anggun. Menguasai. Namong Ling dan Liu Hanyan membungkuk. Rusuan mencondongkan tubuh ke depan dengan seringai dan menjabat lengan orang itu, berkata dengan genit, "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Dao Lord Scarlet Star menyapu pandangannya dan mendengus dengan cara yang mendominasi. Ketakutan, Rusuan menarik lengannya dengan tergesa-gesa dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. "Salam, Tuan." Dao Lord Scarlet Star berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan memasuki pengasingan, tapi aku merasakan sesuatu dengan tiba-tiba. Tidak lama setelah saya meninggalkan sekte, saya merasakan perkelahian di sini dan bergegas." Petik 2. Berhenti sejenak, dia mengamati sekelilingnya dan melihat mayat-mayat di tanah. Akhirnya, tatapannya mendarat pada Su Zimo. "Sepertinya aku terlambat." Su Zimo menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. "Salam, senior. Saya Mo Ling. Apakah kamu yang menyelamatkan 3 muridku yang tidak berguna?" Dao Lord Scarlet Star bertanya perlahan dengan aura yang menekan. Melawan kekuatan Dao Lord Scarlet Star, Su Zimo acuh tak acuh dan menjawab dengan ekspresi tenang, "Saya kebetulan lewat dan membantu karena kenyamanan." "Baik." Dao Lord Scarlet Star memuji secara internal. Sangat jarang bagi Nas Chen Sol untuk bisa tetap tenang dan tenang di bawah aura penekannya. Dao Lord Scarlet Star menarik kembali tekanannya dan bertanya dengan cara yang jauh lebih ramah, "Teman mudaku, kamu telah membantuku keluar dari keadilan dan menyelamatkan 3 muridku yang tidak berguna. Apa yang Anda inginkan sebagai hadiah? Jika itu dalam kemampuan saya tidak akan menolak." Petik 2. Saat Su Zimo hendak menolak, Namong Ling berteriak dengan cemas, "Tuan." Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening dan melirik ke samping. Meskipun Namong Ling tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia menggunakan kesadaran rohnya untuk mengirim transmisi suara. Ekspresi Dao Lord Scarlet Star berubah dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi saat aura Dao Lord-nya turun sekali lagi. Dia menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat Liu Hanyan dan Rusuan, bertanya dengan suara yang dalam. "Apakah yang dikatakan Linger benar?" Rusuan mengangguk. Liu Hanyan memandang Su Zimo dengan cemas dan mengangguk juga. Tiba-tiba, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan berjalan ke arah Su Zimo dengan aura panas, tatapannya dingin. "Berbicara, di mana Anda mempelajari sutra hati api merah? Kamu siapa?" Dao Lord Scarlet Star memiliki aura yang mengintimidasi dan tatapan membara, seolah-olah dia ingin membakar Su Zimo. "Menguasai." Liu Hanyan menjawab dengan tergesa-gesa, "Rekan Taois ini memang menyelamatkan kami bertiga tanpa niat buruk. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan." Petik 2. Tanpa berbalik, Dao Lord Scarlet Star memelototi Su Zimo dan berkata dengan dingin, "Itu tergantung pada apakah dia jujur atau tidak dan apakah dia bisa memberiku alasan yang bagus untuk tidak membunuhnya. Kalian bertiga harus tahu bahwa sutra hati api merah diturunkan oleh Grandmaster kami dan merupakan dasar dari faksi kami. Kita tidak boleh membiarkannya bocor." Petik 2. Jika dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Nada bicara Dao Lord Scarlet Star sangat mematikan tanpa ada ruang untuk negosiasi. Tiba-tiba, desahan terdengar di benaknya. Desahan itu membawa kesedihan dan perubahan yang tak terlukiskan. "Kamu harimau kecil." Tepat setelah itu, sebuah pertanyaan terdengar di benak Dao Lord Scarlet Star, seolah-olah tidak dapat mengkonfirmasi. Ekspresi Dao Lord Scarlet Star berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Dia memandang Su Zimo seolah-olah dia telah melihat hantu. "Tuan, ada apa?" Namong Ling dan 2 lainnya bahkan lebih bingung ketika mereka melihat betapa anehnya reaksi Dao Lord Scarlet Star ketika mereka mendekat dan bertanya dengan cemas. Reaksi Dao Lord Scarlet Star sangat kuat saat dia mendorong Namong Ling dan 2 lainnya menjauh dan berteriak, "Pergi." Dia memelototi Su Zimo yang tidak jauh dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang bisa memahami ketakutan yang dia rasakan saat itu. Nama aslinya adalah Lin Hu, 1, dan dia bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan 5.000 tahun yang lalu. Sejak dia memasuki ranah Void Reversion, dia telah menetapkan gelar Dao-nya sebagai Scarlet Star.
Terlepas dari beberapa tetua agung yang sudah lama tidak meninggalkan sekte, tidak ada yang tahu nama aslinya. Adapun istilah, harimau kecil, itu hanya digunakan 5.000 tahun yang lalu ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte dan masih anak-anak. Pada saat itu, dia keras kepala dan canggung dalam segala hal yang dia lakukan. Namun, Tuan dan Grandmasternya mencintai dan merawatnya. Di masa lalu, selain tuannya, paman bela diri dan Grandmaster yang namanya mengguncang seluruh daratan Tianhuang adalah satu-satunya yang memanggilnya seperti itu. Setelah bertahun-tahun, ketika dia mendengar istilah itu lagi, Lin Hu, juga bintang merah tua Dao Lord saat ini, tercengang, seolah-olah waktu telah berbalik dan dia telah kembali ke masa lalu. Siapa kamu? Dao Lord Scarlet Star menanyakan pertanyaan yang sama sekali lagi. Namun, dia tidak lagi agresif dan membunuh seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit keraguan dan antisipasi. Mendesah. Desahan terdengar di benaknya sekali lagi. Awalnya, Dao Lord Extreme Fire tidak yakin. Lagi pula, ketika dia menghilang, Dao Lord Scarlet Star masih anak-anak dan namanya bukan Scarlet Star. Namun, Dao Lord Extreme Fire tidak lagi ragu setelah melihat reaksi Dao Lord Scarlet Star. Dao Lord Extreme Fire melepaskan kesadaran roh yang membentuk penghalang merah membara yang mengisolasi Nangong Ling dan dua lainnya. Setelah itu, roh esens merah melayang keluar dari pergelangan tangan kiri Suzimo. Berdiri di udara, ia menatap Dao Lord Scarlet Star dengan tatapan sedih dan penuh kasih. Dao Lord Scarlet Star langsung terpana. Dia melihat roh esensi tidak jauh dengan ketidakpercayaan di matanya. Selanjutnya, itu adalah ekstasi, diikuti oleh kesedihan dan akhirnya keluhan yang tak ada habisnya. Pakar karakteristik Dharma berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, bibirnya bergetar seperti anak kecil yang bersatu kembali dengan kerabatnya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meratap, Grandmaster. Satu teks anotasi tidak ada. Bab 901, segalanya telah berubah. Dao Lord Extreme Fire sangat emosional ketika dia mendengar istilah, Grandmaster, dan mengangguk berulang kali. Anak yang baik, kamu telah berkultivasi ke tahap ini juga. Sangat bagus, dilakukan dengan baik. Cepat dan bangun. Petik 2. Meskipun pakaian Dao Lord Scarlet Star basah oleh air mata, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berlutut. Perasaan tidak menyenangkan melonjak melalui Dao Lord Extreme Fire saat dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum bertanya, apakah tuanmu, Tianxin, baik-baik saja? Dao Being Tianxin adalah murid tertua dari Dao Lord Extreme Fire dan satu-satunya di antara 7 muridnya yang telah mengembangkan Sutra Hati Api Merah. Setelah Dao Lord Extreme Fire hilang, itu semua berkat Dao Being Tianxin sehingga Sutra Hati Api Merah diturunkan. Setelah mendengar pertanyaan Dao Lord Extreme Fire, Dao Lord Scarlet Star menangis dengan ekspresi sedih, Tuan sudah mati. Meskipun Dao Lord Extreme Fire sudah siap, dia menangis pelan dan matanya menunjukkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki. Setelah keheningan yang lama, Dao Lord Extreme Fire tidak bisa tidak bertanya, Paman bela diri Anda, Xiyu, Chang Hai dan Luoling. Dao Lord Extreme Fire tidak dapat melanjutkan. Dao Lord Scarlet Star menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, terisak pelan dengan bahunya bergerak. Beberapa dari mereka tidak berhasil maju ke karakteristik Dharma dan rentang hidup mereka berakhir. Mereka sudah meninggal. Akhirnya, Dao Lord Scarlet Star berbicara dengan susah payah. Mendesah. Pada saat itu, Su Zimo menghela nafas secara internal. Dia tiba-tiba merasa kasihan pada Dao Lord Extreme Fire. Waktu itu tanpa ampun. Tanpa mencapai alam karakteristik Dharma, umur seseorang tidak akan melebihi 5.000 tahun. Untuk berpikir bahwa pada saat Dao Lord Extreme Fire kembali, ketujuh muridnya sudah mati. 5.000 tahun telah berlalu dan hal yang paling menyedihkan adalah banyak hal telah berubah. Dao Lord Extreme Fire tetap diam dan menutup matanya dengan ekspresi sedih, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Sosok 7 murid melintas di benaknya. Tawa ketujuh murid itu seolah bergema di telinganya. Ketika dia pergi, murid-murid itu belum tua dan tidak lebih dari 1.000 tahun. Yang termuda, Xiyu, baru berusia lebih dari 100 tahun. Di mata Dao Lord Extreme Fire, dia seperti anak kecil. Namun, pada saat dia kembali, dia tidak bisa lagi melihat mereka lagi. Su Zimo berdiri diam di samping, tidak tahu bagaimana menghibur Dao Lord Extreme Fire. Ini adalah kekejaman dunia kultivasi. Terlepas dari pertarungan antara pembudidaya, ras, baik dan jahat, abadi dan iblis, waktu seperti pisau yang digantung di belakang leher mereka. Jika seseorang berhenti di jalur kultivasi, pedang akan menebas. Tidak ada yang terhindar. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Dao Lord Extreme Fire membuka matanya dan sepertinya terbakar. Tidak mungkin. Dao Lord Extreme Fire menggelengkan kepalanya. Dapat dimengerti bahwa Luoling, Xiyu dan yang lainnya belum mengolah Sutra Hati Api Merah dan belum mencapai alam karakteristik Dharma. Namun,
Tuanmu Tianxin dengan jelas mengolah sutra hati api merah. Lebih jauh lagi, dia sudah berada di alam pembalikan kekosongan yang sempurna ketika saya pergi dan dapat melangkah ke alam karakteristik Dharma setiap saat. Bagaimana dia bisa meninggal? Pada saat itu, Dao Lord Extreme Fire tiba-tiba teringat bahwa Dao Lord Scarlet Star telah mengatakan bahwa tuannya telah meninggal dan tidak meninggal. Secara umum, kata mati tidak digunakan untuk menggambarkan para kultivator yang telah meninggal dengan damai. Apa yang terjadi dengan Tianxin? Dao Lord Extreme Fire bertanya perlahan. Dao Lord Scarlet Star sudah berhenti menangis. Mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Ini adalah Master of Hellfire Hall. Siapa dia? Dao Lord Extreme Fire bertanya, saya mendengar bahwa dia adalah pengkhianat dari 100 sekte penyempurnaan. Dao Lord Scarlet Star mengangguk dan menatap Dao Lord Extreme Fire dengan ekspresi yang bertentangan. Gelar daunnya adalah api ungu. Dia adalah kakak laki-lakiku. Dao Lord Extreme Fire menghubungkan kalimat itu dengan tenang. Su Zimo terkejut, untuk berpikir bahwa Master of Hellfire Hall adalah seorang ahli dari generasi Dao Lord Extreme Fire dan bahkan kakak seniornya. Dao Lord Extreme Fire bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sekitar 4000 tahun yang lalu, Master of Hellfire Hall mengkhianati sekte tersebut dan mendirikan sektenya sendiri, menciptakan Hellfire Hall. Dao Lord Scarlet Star berkata, dia sangat ambisius. Saat dia mendirikan Hellfire Hall, dia ingin menggantikan 100 Refinement Sect. Apa yang dilakukan oleh Grand Elder dari sekte? Mereka membiarkan Hellfire Hall ada sampai sekarang. Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening. Dao Lord Scarlet Star berkata dengan getir, dikatakan bahwa ada sekte super yang mendukung Hellfire Hall dan sekte tersebut tidak berani bertindak gegabah. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, prestasinya dalam penyempurnaan senjata tidak kalah dengan milikku. Ditambah dengan dukungan sekte super, dia pasti berkembang pesat. Petik 2. Betul sekali. Dao Lord Scarlet Star berkata, para tetua sekte melihat bahwa kebangkitan Hellfire Hall tidak dapat dihindari dan hanya bisa menyerah. Mereka hanya berharap kedua sekte dapat hidup berdampingan secara damai. Namun, angin tidak berhenti bertiup bahkan ketika pepohonan menginginkan kedamaian. Hellfire Hall tidak hanya ingin menggantikan 100 sekte penyempurnaan, mereka juga menginginkan sutra hati api merah. Api di mata Dao Lord Extreme Fire menyala lebih terang. Dao Lord Scarlet Star melanjutkan, guru telah mencapai alam karakteristik Dharma sejak lama. Namun, dia jatuh ke dalam jebakan Master of Hellfire Hall dan ditangkap hidup-hidup. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencambuk dan menyiksa roh esensi Master dalam upaya untuk memaksa keluar sutra hati api merah. Namun, Tuan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun bahkan di ambang kematian dan jiwanya terkoyak, mengakibatkan kematiannya. Su Zimo sangat marah ketika mendengar itu. Itu terlalu kejam. Tidak peduli apa, Master of Hellfire Hall pernah menjadi murid dari 100 sekte penyempurnaan. Namun, dia sangat kejam terhadap mantan rekan sektenya, bahkan hantu pun tidak akan bisa mentolerir perilakunya. Api ungu kakak senior, ketika tubuhku pulih, aku pasti akan mengunjungimu dan mengambil jiwamu untuk memperbaikinya di depan makam muridku selama 3 hari 3 malam. Api di mata Dao Lord Extreme Fire menyala terang seolah-olah mereka adalah dua bola api raksasa yang ingin membakar semua makhluk hidup di dunia dengan niat membunuh yang sangat kuat. Grandmaster, jangan gegabah. Dao Lord Scarlet Star berkata dengan tergesa-gesa, Master of Hellfire Hall tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah lama memasuki alam tubuh bersama. Jangan ambil risiko, Grandmaster. Di atas alam karakteristik Dharma adalah alam tubuh bersama dan dapat dianggap sebagai sosok yang perkasa. Itu adalah niat yang maha kuasa. Dalam 5000 tahun terakhir, Dao Lord Extreme Fire telah berjuang antara hidup dan mati. Sudah sangat beruntung bahwa dia masih hidup. Namun, budidaya Master of Hellfire Hall tidak jatuh. Sebaliknya, kultivasinya meningkat dari hari ke hari dan dia telah mencapai gelar sosok perkasa. Kesenjangan di antara mereka sudah melebar. Dao Lord Extreme Fire tidak takut sama sekali dan hanya mencibir. Sosok perkasa tubuh bersama. Sangat baik. Jika dia masih seorang dewa Dao karakteristik Dharma, itu akan membosankan bahkan jika aku membunuhnya. Kelopak mata Su Zimo berkedut saat mendengar pernyataan berani itu. Dao Lord Scarlet Star tidak bisa tidak bertanya, Grandmaster, kemana saja kamu selama ini? Tubuhmu. Ceritanya panjang. Dao Lord Extreme Fire berkata, tubuhku telah hancur. Alasan kenapa aku kembali adalah untuk merekonstruksi tubuhku. Jangan khawatir, Grandmaster. Dao Lord Scarlet Star jelas memiliki pemahaman tentang teknik kuno menempa tubuh juga. Dia buru-buru berkata, sekte ini memiliki cukup banyak bahan kelas atas untuk menempa tulang. Jika Anda membutuhkan yang lain, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya untuk Anda. Grandmaster, tolong cepat kembali ke sekte bersamaku. Dao Lord Scarlet Star melanjutkan,
jika para Fogey tua di sekte itu tahu bahwa kamu masih hidup, mereka pasti akan pingsan karena tertawa. Bab 902, Paman Master Acak dari Langit. Saya tidak bisa mengungkapkan berita kepulangan saya untuk saat ini. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, terlepas dari beberapa Fogeys tua di sekte, jangan beritahu orang lain, termasuk 3 muridmu. Jangan khawatir, Grandmaster. Dao Lord Scarlet Star menepuk dadanya dan menjamin, aku yang paling bungkam. Jika Namong Ling dan 2 lainnya melihat ini, rahang mereka mungkin akan jatuh. Tuan mereka yang biasanya keras yang tidak banyak tersenyum mengungkapkan sedikit kekanak-kanakan di hadapan Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire berpikir sejenak dan bertanya, sebelumnya, saya mendengar bahwa 100 sekte penyempurnaan akan mengadakan kompetisi penyempurnaan senjata dengan Hellfire Hall. Kapan itu akan terjadi? 3 bulan kemudian, di perjamuan tes 1000 bangau. Saat menyebutkan itu, Dao Lord Scarlet Star mengungkapkan ekspresi khawatir. Dao Lord Extreme Fire bertanya lagi, perjamuan tes 1000 bangau apa? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Dao Lord Scarlet Star menjawab, sekitar 3000 tahun yang lalu, pohon teh mistik ditemukan di sebuah lembah di bawah yurisdiksi sekte 1000 bangau. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Dalam buku-buku kuno di bagian bawah lembah pemakaman naga, ada beberapa catatan tentang pohon teh mistik. The Mystic Tea Tree adalah varian dari era primordial dan telah lama punah. Dikatakan bahwa pohon itu sangat ajaib dan daunnya hanya akan matang setiap 1000 tahun sekali. Selanjutnya daun akan layu dalam waktu sehari setelah matang. Roh esensi dari jiwa yang baru lahir akan menerima makanan yang tak terbayangkan jika mereka meminum teh yang diseduh dengan mata air roh dalam 1 hari itu. Minum secangkir teh mistik akan membantu para pembudidaya membersihkan kotoran dalam roh esensi mereka dan memungkinkan mereka untuk maju ke ranah pengembalian kekosongan lebih cepat. Efeknya mengejutkan. Daun Mystic Tea Tree tidak bisa disimpan dan itu sia-sia. Pousan Krensek tidak memiliki banyak Naschen Souls. Dao Lord Scarlet Star berkata, oleh karena itu, pada hari ini, Pousan Krensek akan mengundang Naschen Souls of the Middle Continent di sini untuk mengobrol dengan ramah. Perjamuan tes 1000 bangau diadakan setiap 1000 tahun sekali dan ini adalah kesempatan langka. Terlepas dari sekte abadi dan Buddhis, sekte besar dan keluarga aristokrat akan mengirim pembudidaya juga. Petik 2. Jika saya bisa mendapatkan secangkir Mystic Tea, itu akan lebih berharga daripada berkultivasi dalam pengasingan selama ratusan tahun. Su Zimo mengerti. Dengan kata lain, perjamuan tes 1000 bangau adalah peristiwa langka di dunia kultivasi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan untuk peringkat fenomena, itu masih sangat dinanti. Pada saat itu, semua sekte dan klan utama akan muncul. Pertarungan untuk penyempurnaan senjata antara Hundred Refinement Sect dan Hellfire Hall sangat cocok untuk jamuan teh ini, itu akan menarik perhatian banyak pembudidaya. Dao Lord Scarlet Star berkata dengan cemas, jika kita kalah dalam pertandingan ini, reputasi sekte 100 penyempurnaan kita akan ternoda dan Hellfire Hall pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Pada saat itu, jika sekte super di belakang Hellfire Hall mengambil kesempatan untuk masuk dan mendukung mereka, mereka mungkin menggantikan 100 sekte penyempurnaan. Su Zimo tidak terganggu oleh perjuangan untuk penyempurnaan senjata. Lagi pula, dia tidak bisa banyak membantu dalam masalah ini. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah perjamuan teh 1000 bangau. Karena semua faksi utama berkumpul di sesi minum teh ini, tidak diketahui apakah Di Yin akan muncul. Jika Di Yin muncul, dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tidak yakin memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata ini? Tidak. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Di antara ketiga muridku, Liu Hanyan adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam penyempurnaan senjata. Namun, dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jenius dari Hellfire Hall itu. Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening. Jika dia bisa memulihkan tubuhnya, dia secara alami bisa masuk dan memulai pertarungan baru sebagai Grandmaster penyempurnaan senjata. Namun, 3 bulan terlalu singkat dan dia belum merekonstruksi tubuhnya. Dao Lord Extreme Fire memandang Su Zimo secara naluriah. Pada saat itu, pikiran Su Zimo dipenuhi dengan pemikiran tentang cara membunuh Di Yin dan dia tidak memperhatikan tatapan Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire melirik Su Zimo sebelum menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat dia berpikir sendiri. Zimo baru saja mulai menyempurnakan senjata Dharmic belum lama ini dan bahkan belum menyempurnakan satu pun senjata Dharmic. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Liu Hanyan? Sementara Dao Lord Extreme Fire menatap Su Zimo, Dao Lord Scarlet Star juga menilai dia, mencoba menebak latar belakangnya. Awalnya, dia mengira Su Zimo hanyalah Naschen Soul biasa. Sekarang dia melihat seberapa besar Dao Lord Extreme Fire mempercayai Su Zimo, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa hubungan mereka.
Dao Lord Extreme Fire merenung untuk waktu yang lama tanpa petunjuk dan berkata, kita akan membicarakan ini di masa depan. Siapa Master Sekte saat ini? Ini kakak senior api putih. Dao Lord Scarlet Star menjawab. Dao Lord Extreme Fire tersenyum tipis. Jadi, itu dia. Dia juga anak nakal ketika aku pergi. Aku akan kembali ke Sekte untuk melihatnya. Jaga Moling dulu. Dao Lord Extreme Fire mengingatkannya sebelum beralih ke Su Zimo. Perjamuan teh 1000 bangau ada dalam 3 bulan. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat tinggal di 100 sekte penyempurnaan untuk jangka waktu tertentu dan menghadiri jamuan teh bersama mereka. Petik 2. Baik, Su Zimo mengangguk setuju. Sekarang dia tahu bahwa Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya baik-baik saja, dia tidak terburu-buru untuk bertemu teman-teman lamanya. Perjamuan teh 1000 bangau dalam 3 bulan dan dia secara alami akan dapat bertemu semua orang saat itu. Dao Lord Extreme Fire belum mengumpulkan semua bahan untuk menempa tulang dan tubuhnya. Su Zimo mungkin bisa membantu jika dia tinggal di 100 Refinement Sect. Sedikit mengernyit, Dao Lord Scarlet Star menunjuk ke arah Su Zimo dan mau tak mau bertanya, Grandmaster, siapa anak kecil itu? Mengapa saya harus membuat pengaturan untuknya secara pribadi? Menurut pendapat Dao Lord Crimson Star, bagaimanapun juga dia adalah seorang Dao Lord karakteristik Dharma. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi mengatur tempat untuk Naschen Soul kecil? Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa memanggilnya Paman Tuan. Dengan mengatakan itu, Dao Lord Extreme Fire menyingkirkan penghalang api di sekitarnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam kehampaan secara instan. Apa? Dao Lord Scarlet Star tercengang. Paman, Guru. Dao Lord Scarlet Star memelototi Su Zimo tanpa berkedip, seolah-olah dia ingin melahap yang terakhir. Su Zimo terbatuk pelan karena malu juga. Dia baru saja bergabung dengan Dao Lord Extreme Fire sebagai murid dan memang masih kecil. Dia tidak terbiasa tiba-tiba memiliki keponakan murid Dao Lord karakteristik Dharma. Nangong Ling dan dua lainnya berdiskusi dengan lembut di tempat, berspekulasi tentang berbagai kemungkinan. Sebelum mereka menyadarinya, penghalang api di samping mereka menghilang dan lampu merah menyala di depan mata mereka. Tak satu pun dari mereka memperhatikannya. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat tuan mereka berdiri berhadap-hadapan dengan Naschen Soul yang tidak diketahui. Keduanya terdiam dan suasananya aneh. Apa yang baru saja terjadi? Nangong Ling dan dua lainnya bingung. Menguasai. Nangong Ling memanggil dengan lembut. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Anak kecil di depannya hanya berada di alam Naschen Soul pada usia lebih dari 100 tahun. Namun, monster berusia 5000 tahun seperti dia harus memanggil anak kecil ini sebagai Paman Tuan. Bagaimana itu mungkin? Grandmaster pasti mengatakan sesuatu yang salah dalam kebingungan. Namun, sepertinya saya telah mendengar kata-kata, Paman Senior. Dao Lord Scarlet Star berkonflik. Saat itu, matanya menyala ketika dia mendengar suara Nangong Ling. Dia menamparkan dahinya dalam kesadaran. Grandmaster tidak memintaku untuk memanggil pria ini sebagai Paman Master. Sebaliknya, dia ingin ketiga muridku memanggilnya sebagai Paman Tuan. Kalau begitu, Mo Ling adalah adik laki-lakiku. Ya, pasti begitu. Dao Lord Scarlet Star memilah-milah pikirannya dan merasa senang. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening beberapa saat sebelumnya dan sekarang menertawakan dirinya sendiri dengan bodoh sambil menggosok kepalanya. Nangong Ling bergidik melihat itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, siapa Mo Ling ini? Dao Lord Scarlet Star melambaikan tangannya. Kalian bisa memanggilnya Paman Tuan. Bab 903, kakak muda yang sudah lama hilang. Ah! Nangong Ling dan dua lainnya tampak bingung juga. Bagaimana seseorang muncul entah dari mana dan menjadi Paman Tuan mereka? Mungkinkah itu lebih asal-asalan? Nangong Ling menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Tuan, bisakah kita tidak bercanda? Siapa rekan Taois ini? Bagaimana dia tahu sutra hati api merah? Siapa yang bercanda denganmu? Dao Lord Scarlet Star memutar matanya dan menunjuk ke arah Su Zimo. Dia tahu sutra hati api Scarlet karena dia adik laki-lakiku. Nangong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka tidak bodoh. Jelas dari cara Dao Lord Scarlet Star dan Su Zimo berperilaku bahwa mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Bagaimana mereka menjadi sesama murid dalam sekejap mata? Rusuhan mencondongkan tubuh ke depan dan tertawa kecil. Tuan, berhenti main-main. Anda sudah berada di alam karakteristik Dharma dan saudara junior Anda hanya berada di alam Naschen Soul. Siapa yang akan percaya itu? Dao Lord Scarlet Star juga tercengang. Segera, dia memelototi Rusuhan dan mencaci maki, berhentilah nakal. Rusuhan cemberut dan mundur. Dengan ekspresi tegas, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan suara yang dalam, itu normal bahwa alam kultivasi saudara junior tidak tinggi karena dia belum lama berkultivasi. Adik laki-laki saya ini baru berusia 140-an. Dia lebih muda dari kalian semua.
Meskipun Rusuan dan yang lainnya tidak tahu usia Suzimo, Dao Lord Scarlet Star bisa. Namong Ling dan dua lainnya tercengang. Mereka telah melihat bahwa Suzimo memiliki penampilan yang tidak sopan dan mantap dalam tindakannya. Tidak peduli apa, dia seharusnya berusia beberapa ratus tahun, untuk berpikir bahwa dia baru berusia lebih dari 100 tahun. 100 tahun tampak sangat tua. Namun, Naschen Souls memiliki umur 1000 tahun. Jika dibandingkan dengan umur manusia pada 100 tahun, Suzimo akan setara dengan seorang remaja yang lebih muda dari 20 tahun. Naschen Soul yang berusia 100 tahun setara dengan seorang ahli muda di alam fana. Selanjutnya, Suzimo sudah berada pada tahap akhir Naschen Soul, kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Namong Ling dan dua lainnya berusia lebih dari 200 tahun dan lebih tua dari Suzimo. Mereka dianggap teladan yang langka meskipun mereka hanya berkultivasi ke Naschen Soul tahap awal. Di antara mereka, Namong Ling menduduki peringkat ke-83 di peringkat fenomena. Sebelum ini, meskipun Suzimo telah menunjukkan metode yang kuat, Namong Ling tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, selama dia bisa berkultivasi ke alam Naschen Soul tahap akhir, dia pasti akan lebih kuat dari Suzimo. Untuk berpikir bahwa dia sudah kalah. Apa yang Namong Ling dan dua lainnya, termasuk Dao Lord Scarlet Star, tidak ketahui adalah bahwa alasan mengapa Suzimo hanya bisa mencapai alam Naschen Soul tahap akhir setelah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun adalah karena dia telah mengolah dua Essence Spirits. Selanjutnya, roh esensi berambut hitam harus mengolah dua teknik kultivasi teratas dari Sekte Abadi dan Buddhis. Meskipun teknik kultivasinya kuat, itu menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak. Selanjutnya, setidaknya setengah dari kekuatan roh esensi Suzimo digunakan untuk memelihara penciptaan teratai hijau selama periode waktu ini. Kecepatan kultivasinya telah melambat secara signifikan tanpa disadari. Kalau tidak, dia mungkin telah mencapai ranah kultivasinya saat ini bahkan sebelum dia berusia 100 tahun. Pada kenyataannya, berdasarkan senioritas, Suzimo adalah murid Dao Lord Extreme Fire, jadi dia adalah saudara junior dari Dao Lord Tianxin yang merupakan master dari Dao Lord Scarlet Star. Dalam hal ini, dia memang paman master Dao Lord Scarlet Star. Suzimo tersenyum dan melihat semuanya dengan tenang tanpa mengoreksinya. Dao Lord Scarlet Star telah hidup selama lebih dari 5000 tahun dan koneksi mungkin tidak sulit baginya untuk dibuat. Namun, dia mungkin merasa sulit untuk langsung menerimanya. Bagaimanapun, dia memiliki status bangsawan di 100 sekte penyempurnaan dan dianggap sebagai penguasa garis keturunan api ekstrim. Suzimo berusia lebih dari 100 tahun. Di mata Dao Lord Scarlet Star, dia masih basah di belakang telinga anak. Sekarang anak kecil ini tiba-tiba muncul dan menjadi paman tuan, bagaimana dia akan bertahan di sekte? Setiap kali dia melihat Suzimo, dia harus membungkuk padanya dan memanggilnya sebagai paman tuan, memikirkan itu sudah cukup untuk membuatnya gila. Suzimo tidak mengekspos Dao Lord Scarlet Star karena berpura-pura tidak tahu untuk saat ini. Bagaimanapun, dia acuh tak acuh terhadap senioritas dan memiliki kepribadian yang riang tanpa banyak memperhatikan aturan. Selanjutnya, dia memang terlalu muda. Jika monster berusia 5000 tahun seperti Dao Lord Scarlet Star membungkuk padanya setiap hari dan memanggilnya sebagai paman master, dia akan merasa malu. Hanya lebih dari 100 tahun. Rusuan mengitari Suzimo dan berseru, mengapa aku merasa dia seperti orang tua berusia sekitar 700 hingga 800 tahun. Suzimo tersenyum tenang tanpa membalas. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, dia memang terlihat jauh lebih dewasa. Liu Hanyan, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sesekali mencuri pandang ke arah Suzimo dengan rasa ingin tahu di matanya. Ketika Namong Ling memperhatikan ini, dia bahkan lebih cemas. Dia naksir Liu Hanyan dan bahkan bersedia untuk bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan dengannya. Namong Ling merasa kehilangan muka di depan kekasihnya dan pusat perhatiannya dicuri oleh orang tak dikenal ini atas semua yang terjadi hari ini. Itulah alasan mengapa Namong Ling mengincar Suzimo. Namun, dia tidak memiliki niat buruk. Awalnya, Namong Ling masih memikirkan bagaimana dia harus mengesankan Liu Hanyan di masa depan dan bersaing dengan Mo Ling. Tapi bagus, orang ini tiba-tiba menjadi paman tuan mereka tiba-tiba. Bagaimana saya akan bersaing? Namong Ling menggerutu secara internal, perbedaan senioritas terlalu besar. Namong Ling tidak bisa menahan perasaan kesal ketika dia memikirkan bagaimana dia harus memanggil Mo Ling sebagai paman master dengan hormat setiap kali mereka bertemu. Selanjutnya, paman tuan ini lebih muda darinya. Ada sesuatu yang salah tentang masalah ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Jika orang ini adalah saudara junior Dao Lord Scarlet Star, siapa tuannya? Orang harus tahu bahwa Grandmaster dan senior paman bela diri mereka yang kuat sudah lama mati. Namong Ling bertanya dengan hati-hati, Tuan, mengapa Anda tidak menyebutkan memiliki saudara laki-laki junior sebelumnya? Apakah saya harus memberitahu kalian semua tentang saya?
Dao Lord Scarlet Star memandang Nangong Ling dengan curiga dan menunjuk ke arah Suzimo. Ini adalah adik juniorku yang telah lama hilang. Mengapa? Apa ada yang salah? Tidak ada. Nangong Ling buru-buru bergema sambil tersenyum. Segera, dia memutar matanya dan bertanya, Tuan Paman Tuan Mo Ling adalah. Nangong Ling siap untuk menyelesaikan semuanya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dimelototi oleh Dao Lord Scarlet Star. Dengan ekspresi tegas, Dao Lord Scarlet Star berkata dengan suara yang dalam, baiklah, berhenti bertanya. Yang harus kamu ingat adalah bahwa Mo Ling adalah paman tuanmu. Kalian bertiga, bantu dia tenang dan temani dia di sekitar sekte saat kamu bebas. Aku akan pergi dulu. Dao Lord Scarlet Star sakit kepala karena pertanyaan itu dan takut dia akan menumpahkan kacang. Seperti Dao Lord Extreme Fire, dia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Nangong Ling dan dua lainnya saling memandang. Nangong Ling dipenuhi dengan pertanyaan dan tidak mengatakan apa-apa dengan gusar, hanya menatap Suzimo dengan ekspresi marah. Mata Rusuhan melesat ke sekeliling, sepertinya merencanakan sesuatu. Liu Hanyan masih yang paling hormat. Dia tersenyum dan datang ke hadapan Suzimo, membungkuk sedikit. Liu Hanyan dari garis keturunan api ekstrim menyapa Paman Tuan Mo Ling. Iya, Suzimo tersenyum dan mengangguk. Menamparkan tas penyimpanannya, dia mengeluarkan pedang terbang berkarat dan menyerahkannya. Ini hadiah kecil, ambil. Cek, ketika Nangong Ling melihat bahwa pedang terbang itu biasa dan babak belur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan menggerutu, menggunakan pedang terbang yang buruk untuk menipu orang. Paman Master macam apa ini? Liu Hanyan tidak menjawab. Dia mengambil pedang terbang dan menyuntikkan kekuatan Dharma. Berdengung. Pedang terbang itu bergetar lembut seolah-olah itu hidup dan ki pedangnya tajam. Karatnya terkelupas lapis demi lapis dan 5 cahaya yang menyilaukan bersinar dari pedang, hampir membutakan Nangong Ling. 5 pola Dharma dan tingkat sempurna, senjata Dewa Dharma yang disempurnakan.